Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan tentunya salam sehat selalu. Lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, muatan PPKN, hak dan kewajiban. Kita akan belajar tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban, serta menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban. Agar manfaat belajar kita hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir dan yang diterima karena suatu sebab akibat. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan tentunya dengan penuh tanggung jawab. Dan apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah suatu keadaan di mana wajib untuk menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab berarti harus berani menanggung risiko ketika kita berbuat sesuatu. Tentunya ada catatan penting yang perlu dipahami. Yang pertama, hak diterima setelah melaksanakan kewajiban. Jadi anak-anak setelah melaksanakan kewajiban baru mendapatkan hak. Yang kedua, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Mengapa? Agar tercipta kehidupan yang harmonis. Manakala hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan baik. Mari sama-sama kita mencermati gambar berikut ini. Yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Sudah. Yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya menyampaikan pendapat? Sudah, karena orang tua sudah memperhatikan. Dan gambar yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum, karena orang tua sibuk dengan agendanya sendiri. Kemudian yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Belum. Di situ terlihat bahwa anak sekolah yang diejek atau dibuli oleh temannya. Oleh karenanya sifat seperti ini harus kita hindari. Selanjutnya pelaksanaan hak di rumah. Perhatikan di keluarga kita tentunya kita memperoleh hak. Contohnya memperoleh kasih sayang dan pendidikan yang layak. Kemudian yang kedua, mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, mendapatkan perawatan ketika kita sakit. Dan yang keempat, tentunya nyaman belajar di rumah. Tentunya masih banyak lagi hak di rumah, mendapatkan makanan yang bergizi, uang saku, baju, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa pula pelaksanaan hak di sekolah? Yang pertama, mendapat pengajaran dari guru. Yang kedua, memiliki banyak teman, itu adalah hak kalian. Dan yang ketiga, meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, bermain saat istirahat. Dan yang kelima, tentunya mendapatkan nilai setelah menyelesaikan tugas. Dan pelaksanaan hak di masyarakat, yang pertama, memperoleh rasa aman atau tentram. Yang kedua, menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, bermain di lingkungan yang bersih. Yang keempat, bergaul dengan tetangga. Yang kelima, memperoleh informasi yang benar. Yang keenam, mengeluarkan pendapat saat rapat. Dan yang ketujuh, melaksanakan ibadah dengan tenang. Itulah beberapa pelaksanaan hak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial, kita perlu orang lain. Oleh karenanya, berlakulah yang baik terhadap hak kita. Apa pula faktor-faktor yang memengaruhi hak di lingkungan rumah adalah kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas orang tua, dan aktivitas di luar rumah. Anak-anak, setiap keluarga mempunyai kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karenanya, apapun yang diberikan orang tua ke kita harus kita hormati sebagai hak yang kita terima. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah, waktu belajar, kemudian waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah memengaruhi hak yang kita terima. Faktor yang mengaruhi hak di lingkungan masyarakat, contohnya kesadaran masyarakat akan
kebersihan atau dalam menjaga kebersihan, yang kedua usia, dan yang ketiga kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Selanjutnya kita akan belajar menganalisis pelaksanaan hak. Mari sama-sama kita membaca teks berikut ini. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 7 sampai 8 malam, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Mari kita berdiskusi. Yang pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Mendapatkan hadiah lampu pijar dari ayah. Yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Mendapatkan hadiah lampu pijar pula dari ayah. Yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, Siti telah menggunakan lampu pijar dengan baik dan merawatnya. Yang keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum, karena adik Siti tidak mematikan lampu usai belajar dan jarang membersihkannya. Apakah manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaat ketika menggunakan hak kita dengan tanggung jawab adalah dapat menggunakan barang milik kita dalam jangka waktu yang lama. Kemudian amati benda-benda yang ada di sekitarmu yang menjadi milikmu. Apakah kalian sudah menggunakan dengan tanggung jawab? Perhatikan penjelasan berikut ini. Contohnya sandal. Bagaimana kamu menggunakannya? Sandal kita gunakan saat keluar rumah. Bagaimana kamu merawatnya? Membersihkan setelah selesai menggunakan dan diletakkan pada tempatnya. Apakah kamu sudah bertanggung jawab menggunakannya? Ya. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Sandal dapat digunakan dalam waktu yang lama. Begitu pula untuk sepatu, kalian bisa bertanggung jawab untuk menggunakannya, dan buku, tas, dan lain sebagainya. Tentunya barang-barang pemberian orang tua bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, mari kita simak bacaan berikut ini. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Mendapatkan pendidikan, peralatan sekolah, disiapkan bekal makanan sehat, dan perhatian orang tua. Kemudian yang kedua, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Ya, Ani telah mendapatkan haknya, contohnya sekolah yang bagus, makanan yang sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Apa manfaat tersebut bagi masa depan Ani? Manfaatnya hak tersebut bagi masa depan Ani adalah ia menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan orang tuanya. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Ya, Ani telah bertanggung jawab atas hak yang diterimanya. Contohnya, mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan rajin mengerjakan tugas. Apa yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jika Ani tidak bertanggung jawab atas haknya, maka orang tuanya akan kecewa dan dia tidak bisa menjadi anak yang berprestasi.
Hal ini bisa kita tuangkan dalam suatu diagram. Yang pertama, Hak Ani mendapatkan sekolah yang bagus, kemudian peralatan sekolah, makanan sehat, dan perhatian orang tua. Kemudian dampak jika bertanggung jawab atas kewajiban selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Manfaatnya menjadi siswa yang berprestasi dan tidak pernah mendapat sanksi dari sekolah. Dan dampak apa jika dia tidak melaksanakan kewajibannya? Dia tidak naik kelas, mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Baik anak-anak, orang tua kita sudah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang yang kita miliki. Tentunya kita harus bertanggung jawab dengan menggunakan secara hati-hati, menyimpan dengan baik, merawatnya agar kita dapat menggunakan dalam waktu yang cukup lama. Terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran hari ini, dan agar bermanfaat belajar kita hari ini, kita akhiri bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.